Saya mulai rekam aja sambil komunikasi. Tadi Mbak Devina di mana Mbak Devina posisi? Lura, Pak. Lura ya. Tadi kan Mas Abi apa Mas Ilham apa Mas Yoga? Ya lengkap aja Mas Ilham Abi Yoga di Klaten yang saya hafal. Mas Barok, Mas Black, Mr. Black itu siapa tuh Mr. Black? Ikal. Halo Mas. Ikal, Pak. Di posisi di Semarang aja. Iya, Pak, di Semarang. Ya, sudah Pak Semarang. Terus Mbak Serlita, halo Mbak Serlita, di mana posisi? Di Kendal, Pak. Kendal ya. Mbak Del siapa nih Del? Muhammad Rasinu, Pak. Namanya ya. Namanya Del apa laptopnya Del? HP-nya Del ya. Di mana posisi Mas Rizky? Lagi di Semarang aja ya. Ya baik. Ini siapa lagi yang sudah kelihatan video-videonya aja, yang saya sapa yang kelihatan videonya, nggak kelihatan biar aja ngumpet. Mbak Tria Ilma, di mana Mbak Tria Ilma? Di Jepara, Pak. Mbak Nadia HT? Oh, di mana? Mbak Nadia? Mic-nya nggak kedengaran ya? Tapi dengar kita Mbak Nadia? Di Purwakarta, Pak. Oh, Purwakarta ya, Mbak Nadia di Purwakarta nih jauh tuh ya. Purwakarta dekat Jatiluhur. Puyem. Puyem sama apa itu banyak puyem di Purwakarta. Sama si Opak. Mbak Yuyun di mana posisi Mbak Yuyun Sari? Malah Mbak Yuyun. On mic-nya on dulu, Mbak, nggak kedengaran. Sulawesi, Pak. Sulawesi Tengah ya, Palu ya? Sulawesi Tenggara. Tenggara, Kendari. Bau-bau, Kendari ya. Wakatobi. Wakatobi, oh udah enak tuh, ajak tuh teman-teman ke Wakatobi. Nah, main di Wakatobi. Nah, di Wakatobi tempat wisata paling bagus, paling enak. Mau saya diajak ke sana. Baik, Mbak Nazah, di mana Mbak Nazah? Salatiga, Pak. Salatiga aja deket ya, Mbak Najah. Mbak Fitria, di mana nih posisi Mbak Fitria? Semarang, Pak. Semarang aja, ya sehat semua ya. Mbak Dewa Ayu. Iya, Pak. Di mana posisi? Mbak Dewa di mana posisinya? Iya. Posisi dari kota Palu. Oh, yang Palu tadi Mbak Dewa ya, Palu yang tadi yang Wakatobi Mbak Tria Mbak Yuyun tadi ya, Yuyun Sari dari Wakatobi, Mbak Dewa Tria dari Palu. Ya baik, Mbak Endah Dewi Sitarsmi tadi sudah ya. Mbak Widya Ayu. Di mana? Iya, Pak. Di mana posisi? Di Gubuk, Purwodadi. Iya, paling jauh, paling dekat sebelah Renjen. Ya. Baik. Ya baik teman-teman, tadi saya janji udah 40 lebih, kita mulai aja ya. Baik adik-adik, saya udah kangen juga pengen ketemu teman-teman semuanya nih. Udah lama nih yang kita tidak baik adik-adik, kita ini tadi ada saya juga lagi pesan GoFood, saya lagi pesan makan. Nanti baik adik-adik yang berbahagia, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kabar kampus kita ini bagus seperti ini, sudah hijau. Saya foto dari lift rektorat. Sekarang rektorat sudah ada liftnya, teman-teman mungkin yang belum tahu. Di rektorat ada liftnya. Kalau saya foto itu ke sini kelihatan seperti itu, ke ruang saya. Nah, ruang saya nanti kelihatan seperti itu tuh, di paling pojok, paling atas yang biru aja. Nanti dia bisa naik lift di rektorat. Nanti rektorat udah ada liftnya. Nah, belum tahu kan? Cerita lah, nanti kapan-kapan bisa ke kampus lagi. Kayaknya insya Allah sih mungkin dalam waktu dekat untuk teman-teman yang praktikum akan dijadwalkan. Nanti nggak tahu nih, PR1. Karena memang kalau untuk praktikum di laboratorium kan harus dipraktik ya. Susah kalau nggak praktikum. Teman-teman analis kayaknya mau di priority, tapi nanti mungkin ada semacam penjadwalan atau apa, saya nggak tahu nanti ini ada kebijakan dari PR1 nanti.
Kalau untuk praktikum ke laboratorium kayaknya mau dijadwalkan praktikum, tapi nanti nunggu informasi aja. Yang penting mudah-mudahan sehat semua itu ya. Sehat semua, hasil walaupun mungkin tidak maksimal banget belajar semester ini, tapi kalau di materi saya sudah bisa melihat di atas 75% semua penguasaan materinya. Cuman memang penguasaan praktikumnya kemarin saya suruh teman-teman survei ya. Nah, nanti penguasaan harusnya sih kita sudah praktik bikin aplikasi, tapi kalau praktik bikin aplikasi kayaknya juga tidak akan mungkin kalau kita di masing-masing dan mungkin tidak seragam. Ya, nanti kita survei-survei saja. Nah, sekarang saya itu ingin teman-teman cerita yang hasil survei kemarin. Nah, ini yang bisa cerita, mau siapa dulu nih? Beberapa, ini syukur semua cerita nih. Waktunya juga nanti sampai jam, coba nanti sampai habis, karena ini saya pakai yang free, karena yang tidak free, aplikasi Zoom yang berbayar sedang dipakai terus, nggak pernah berhenti. Maka ini saya pakai aplikasi yang free, maka paling 40 menit nih kita diskusi. Nah, untuk siang ini, kita diskusi cerita teman-teman dari hasil survei 2 pekan yang lalu ya. Kalau yang kemarin kan saudara ngeresum jurnal ya, ngeresum jurnal tentang perencanaan SIM. Nah, yang pekan sebelumnya kan survei ya, lihat-lihat, meskipun lihat-lihatnya di internet ya, atau mungkin kalau yang dekat-dekat klinik bisa lihat klinik. Nah, ini saya ingin beberapa teman cerita. Boleh langsung yang mau cerita duluan, silahkan nyalakan mic, cerita tentang survei kemarin, dapatnya apa, kesulitan kekurangannya apa, informasi pentingnya apa. Sesuai dengan yang kita surveikan pada 2 pekan yang lalu. Siapa nih yang mau cerita dulu? Saya tunjuk yang sudah siap semua ya. Saya minta Mbak Diah Nawang Bulan. Cerita dulu Mbak Diah. Surveinya aja Mbak Diah ya, silakan. Nanti siapa? Mas Abi, mau berapa orang? 5 ya? 5 orang sepakati 5, saya tunjuk dulu sekarang. Mbak Diah 1, 2 Mas Abi, 3 Mbak yang dari Kendari tadi siapa Kendari? Kendari siap ya? Sama yang dari Palu tadi 1, dari Palu 1, dari Klaten 1, tadi Mbak Diah Nawang di mana tadi? Terus udah dari Kendari tadi 1 sama dari Palu 1. Terus ini udah berapa? Udah 4. Kurang 1 orang. Siapa? Silakan yang mau cerita. Mr. Black. 6. Apa? Siapa yang mau cerita? Silakan. 6. Ilham udah saya tulis tadi Ilham. Wis Mr. Black pokoknya nanti. Mr. Black cerita. Nanti kalau nggak bisa nambah yang lain. Pokoknya 5 orang dulu. Baik, yang pertama tadi Mbak Diah dulu. Silahkan Mbak Diah bercerita. Syukur kalau punya PPT bisa di-share. Tapi kalau enggak, silahkan. Teman-teman yang lain yang pakai laptop, kalau pakai laptop boleh share PPT-nya yang kemarin cerita tentang hasil surveinya. Kalau yang nggak pakai laptop, enggak share PPT, enggak apa-apa. Silakan yang Mbak Diah dulu. Silakan Mbak Diah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mbak Diah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengerin ya teman-teman ya. Jadi kemarin surveinya di laboratorium klinik Cito yang beralamat di Gubuk, Kabupaten Grobogan. Nama sistem informasi atau perangkat lunak yang digunakan pada laboratorium tersebut bernama Silupus atau Sistem Informasi Laboratorium Puskesmas. Silupus. Kemudian aplikasi user yang ada juga namanya Jadi Silupus ini merupakan aplikasi user sama perangkat lunaknya sama. Kemudian modul yang tersedia di laboratorium Cito tersebut ada registrasi pasien, data hasil, entry pemeriksaan, lalu yang terakhir ada administrasi. Dari peninjauan tadi, keuntungannya lebih mudah mengakses data secara manual,
proses administrasinya praktis dan cepat entry data. Lalu data yang tersimpan secara manual, data disimpan dalam bentuk soft copy. Hasil bisa langsung di print out. Tapi ada kendala-kendala yang dihadapi. Yang pertama, komputernya harus selalu tersambung atau terkoneksi sama jaringan. Lalu setiap petugas memiliki username sendiri untuk mengetahui jika ada petugas yang melakukan kesalahan. Sebentar ya, Lalu ada ketergantungan terhadap dia lanjut ya. Saya ngambil GoFood ke bawah. Lanjut teman-teman biar dengerin. Nanti kalau sudah langsung Mas Ilham lanjut setelah Mbak Diah. Sebentar aja. Ya, Lanjut. Iya, Pak. Pak, Mas Ilham moderatori dulu. ya, Pak. Oh iya. Yuk, silakan Mas Anam. Anjir, Mbak gue. Diah. Wang, habis ini aku, Wang. Aku lagi join mau saran ke anjir. Ini Yo, grup siapa? kelas yo. Iya, Aduh. Dia wes. Ah. Dia Nawang. Udah belum, Nawang? Aku yo. Wes, Wes Risha dulu Wes. Risha. Anggap aja wes. Boleh matiin kamera kan? Males deh. Enggak boleh. Nggak boleh. Assalamualaikum, selamat sore. Siang. Jadi kemarin aku ngambil wawancara di salah satu rumah sakit swasta di Palu, namanya Rumah Sakit Budi Agung. Itu nama aplikasi yang digunakan yaitu SIMRS Lab, itu digunakan cuma untuk di labnya doang. Sorry ya guys, itu suara bayi, jadi agak ribut. Iya, nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Terus, itu tuh digunain cuma buat di labnya doang, nggak yang satu rumah sakit gitu. Terus nama user aplikasi pangkat lunaknya ada aktivasi lab sama poliklinik. Aktivasi digunakan buat kayak ngecek itu loh pasien baru datangnya, Pak, daftarnya, ngeluarin hasil kayak gitu. Kalau yang polikliniknya buat ngecek pasiennya masuk BPJS atau umum. Terus kendala yang dihadapi, mereka nyebutin kayak jaringan yang nggak stabil gitu. Terus apa lagi ya? Udah kali, Ham? Udah. Kendalanya udah. Udah, kan jaringan. Mungkin siapa lagi? Mas Anam, silahkan. Jika ada curhat boleh. Ya, Mas. Selamat ya. Wajahmu seperti masa depan, Nam. Gelap. Film, ya Allah, Jet. Mungkin selanjutnya Saya siapa tadi? Mbak Coni, silahkan. Mbak Coni. barangkali Fikri itu. Barangkali waktu. Tadi siapa yang ditunjuk-tunjuk? Atur. Mbak Coni. Mau, aku. Nah, kan Oh, kamu, Ham. Aku. Mr. Black, ayo. Mas Black. Masa aku? Gak apa-apa. Silahkan cerita. Hasil surveinya seperti apa? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Hasil wabarakatuh. wawancara untuk nama tempat wawancara yang akan saya ambil yaitu Puskesmas Arut Utara. Alamatnya berada di Jalan JH, Kelurahan Pakut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kota Waringin, Kalimantan Tengah. Kemudian untuk software atau perangkat lunak, untuk aplikasi yang digunakan itu seperti Microsoft Office, cuma sudah di-crack sesuai dengan produknya dari sana, produk dari puskesmas tersebut.
Jadi mereka itu bikin aplikasi buatan sendiri, tapi hasil cracking dari Microsoft Office. Jadi bentuk aplikasinya itu semacam gabungan dari Microsoft Excel dengan Microsoft Word, seperti itu. Kemudian untuk kendalanya, karena di puskesmas tersebut tidak terdapat LAN, jadi satu komputer tersebut tidak bisa langsung transferring file ke bagian ruangan yang lain. Jadi ketika dokter meminta daftar rekam medis pasien, dokter tersebut harus ke bagian pendaftaran untuk meminta data rekam medis maupun map rekam medis tersebut. Kemudian ketika satu komputer rusak, otomatis semua file yang ada di komputer tersebut hilang. Jadi salah satu caranya yang bisa dilakukan adalah cuma menyimpan file tersebut dalam bentuk flash disk ataupun hard disk, seperti itu. Mungkin lagi siapa tadi yang ditunjuk? Mas Anam, surveinya di mana, Mas? Sunan Kuning atau di mana? Terus lanjut gue ya, Ham. Hah? Aku? Iya, lanjut gue. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Diombe sik, Ham. Iya? Kopine diombe sik. Wah, diabetes. Ya, baik. Baik nih. Saya ambil GoFood, teman-teman. Di bawah, karena saya di lantai 7 jadi agak ke bawah. Baik, tadi yang sudah presentasi siapa aja Mas Ilham? Tadi yang sudah Mr. Black, terus Mbak Dewa, Yurisha, terus Mbak Widya, siapa ya tadi ya? Ya. Yang dari apa tadi bau apa dari Kendari, dari mana tadi? Sudah? Kendari sudah, Pak. Sudah ya? Sudah saya. Oh ya. Yang dari Palu? Dari Palu sudah. Sudah presentasi ya, Mbak Dewa? Oh, udah ya. Mbak Dewa tadi udah ya? Ya baik. Tinggal saya, Pak. Ya, silakan Mas Ilham. Lanjut Mas Ilham. Nanti kalau setelah Mas Ilham masih ada waktu, nanti kita diskusi lagi. Tambah lagi, boleh. Pakai PPT atau enggak, Pak? Silakan share aja. Bisa share? Bisa enggak bisa, Pak. Belum bisa ya? Coba saya bolehkan Mas Ilham, bolehkan share. Coba Ilham ya. Coba saya, ya. Silakan Mas Ilham, bisa share. Oh iya. Ya. Ya udah kelihatan, udah bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya akan mempresentasikan hasil survei saya. Saya survei karena di sini jauh dari klinik sama rumah sakit, Pak. Saya surveinya di kelurahan. Bagus. Saya survei di Kelurahan Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. Nah, untuk nama perangkat lunak program aplikasinya itu namanya Smart Sistem Informasi Manajemen Administrasi Desa. Nah, ini setiap desa di Klaten itu memiliki sistem administrasinya sendiri. Nah, desa saya di Desa Sobayan itu namanya Smart SMARD. Nah, untuk alamatnya ini di Jalan Rendokusumo nomor 1 Sobayan, Pedan, Klaten, Jawa Tengah. Nah, ini di sini, Desa Sobayan. Ya. Nah, ini juga ada rumah saya, Bioga Tupperware, kalau ada yang mau beli Tupperware. Boleh, bagus. Nah, untuk aplikasi user atau pengguna yang ada itu ada beberapa itu. Yang pertama itu ada daftar penduduk dan daftar keluarga.
Nah, ini digunakan untuk mencari informasi data penduduk seperti alamat, jenis kelamin, umur, dan lain-lain. Yang kedua itu ada pelayanan surat administrasi desa. Fungsi aplikasi user ini untuk membuat surat keterangan, surat pengantar, atau surat keterangan domisili, dan lain-lain yang berhubungan dengan administrasi desa, sehingga dapat langsung terekam informasi penduduknya. Yang ketiga adalah monografi desa, itu digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk, jumlah KK, jumlah keluarga, dan mengetahui informasi tiap penduduk. Lalu yang keempat itu ada Lampit, untuk mengetahui data jumlah penduduk yang lahir dan meninggal. Nah, dari macam-macam aplikasi user ini, fungsinya itu untuk memudahkan pencarian data. Sehingga ketika penduduk datang untuk mencari surat keterangan atau mencari informasi penduduknya, itu tidak perlu mencari tumpukan kertas-kertas lagi, sehingga langsung memasukkan input ke dalam komputer sehingga bisa langsung ditampilkan. Sehingga pelayanannya akan lebih cepat. Nah, modul-modul aplikasi yang tersedia itu Smart digunakan untuk pengelolaan administrasi kependudukan desa, berbeda dengan Siskeu. Nah, itu ada di Desa Sobayan itu ada Siskeu dan Smart. Siskeu itu untuk pengelolaan keuangan desa, tetapi Smart itu untuk administrasi. Nah, fungsi pemanajemen yang berbeda dengan Smart untuk administrasi. Kalau Smart itu dikelola oleh KAUR umum, dan kalau Siskeu itu untuk keuangan atau KAUR keuangan. KAUR itu kepala urusan. Ya. Nah, keuntungan dari sistem informasi manajemen yang diimplementasikan, Smart mempermudah sistem kerja perangkat desa, karena setiap data penduduk dapat terekam pada aplikasi Smart, sehingga apabila penduduk atau warga ingin membuat surat keterangan atau mencari informasi, dapat langsung mencari di sistem Smart, sehingga penduduk tidak perlu lagi membawa data-data pribadi. Ya, kalau untuk kelemahan-kelemahan implementasi SIM sendiri, itu yang pertama, apabila sistem Smart digunakan lebih dari satu pengguna pada satu kabupaten, Smart sering terjadi error. Misalkan di desa saya, Desa Sobayan itu sedang berjalan sistem Smart-nya untuk mencari informasi warganya. Nah, di desa sebelah, di desa sebelah itu juga menggunakan Smart. Nah, itu sering terjadi error. Yang kedua, sistem Smart harus terus connect dengan internet jika digunakan saat jam kerja. Nah, sekian, Pak. Ya, baik, bagus. Di stop share ya. Stop deh. Ya, baik. Nah, ntar saya harus... Nah, silahkan. Ada yang lain mau presentasi, silahkan. Sebelum kita diskusi lagi. Boleh langsung on-kan mic, langsung cerita. Kan nggak susah kan, kita survei semua toh? Cerita semua tentang cerita yang kita lakukan kemarin semua. Silakan yang lain, jangan malu-malu, jangan takut-takut. Yang mau nambah cerita boleh. Langsung Mas, kalau nggak ditunjuk tuh nggak mau. Mas, tadi siapa? Mas Rizky. Mana tadi malah hilang Mas Rizky. Mas Muhammad Hoirul aja dulu. Mas Muhammad Hoirul, silahkan. Cerita. Kalau nggak bisa share, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa share, syukur. Kalau bisa share PPT. Kalau nggak bisa share PPT, nggak apa-apa. Oh, iya, Pak. Ya. Silahkan. Coba di-share dulu ya, Pak. Barangkali bisa. Ya, Muhammad Hoirul Alam tak bolehkan share dulu sebentar dari sini. Ya. Sudah, Pak. Silakan, bisa coba Mas Herul. Bisa toh? Send Mas Muhammad Hoirul Anam bisa send di bawah ada send screen. Nah, pintar. Bisa keluar, Pak. Udah. Nunggu view-nya aja. Langsung cerita aja enggak apa-apa sambil nunggu koneksi internetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya udah bagus tuh, langsung. PPT-nya. Ya ini saya melakukan survei kemarin yaitu survei mana ya? Bentar. Rodia ya. Survei PT ini, Prodia utama yaitu laboratorium klinik Prodia yang ada di seluruh Indonesia. Untuk alamatnya sendiri itu jalan ini, alamat saya nomor ini yang alamat perusahaannya Jakarta DKI Jakarta gitu. Terus ada nomor teleponnya juga. Terus langsung aja untuk informasi yang digunakan pada laboratorium ini yaitu Prodia Mobile. Yaitu fasilitas untuk kemudahan melakukan pemesanan, terus mengakses hasil pemeriksaan dan memperoleh informasi tentang Prodia dengan lebih mudah. Jadi pada laboratorium klinik ini disediakan aplikasi yang bisa di-download melalui Google Play Store ataupun App Store itu dengan mudah gitu. Dan banyak keuntungan di aplikasi ini gitu. Ya baik, nanti kalau off nanti join lagi ya. Nanti kalau off nanti saya start join lagi. Lanjut Mas. Nggak bisa pindah ya Pak? Apa? Nggak bisa pindah itu, Pak. Apa? Nggak bisa pindah ini apa? Oh iya. Ya itu bisa langsung. Oh iya, ini untuk pendukung pada aplikasi tersebut itu ada kayak menu pendaftaran, terus memilih jenis pemeriksaan juga, terus menentukan lokasi pemeriksaan. Jadi di seluruh Indonesia itu bisa diakses dimanapun kita mau periksa gitu. Terus jenis-jenis pemeriksaan yang ingin dilakukan pemeriksaan itu ada semua di sini, bisa diakses dan bisa dilakukan pembayaran lewat aplikasi ini. Itu garis besar dalam aplikasi ini sih. Terus untuk pendukung pekerjaan hal dapat diakses dalam sistem informasi. Nah ini adalah sama yang bisa diakses pada aplikasi ini, sistem informasi pada aplikasi Prodia ini, informasi produk, terus pelayanan cabang juga, aktivitas promo, terus hasil online. Ya kebanyakan pada aplikasi Prodia Mobile ini banyak ditawarkan promo. Jadi lebih banyak promonya ketimbang kita langsung melakukan pemeriksaan pada lab Prodia tersebut. Terus untuk keuntungannya sendiri, yang pertama melakukan pendaftaran pemeriksaan medis secara online. Jadi kita bisa melakukan pendaftaran dari rumah ataupun dimanapun kita bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Terus yang kedua, Prodia Mobile memungkinkan untuk mendaftar memilih jenis pemeriksaan, ya sama seperti yang pertama tadi. Terus hasil pemeriksaan lab bisa langsung diakses melalui sistem informasi ini setelah beberapa jam dilakukan pemeriksaan. Jadi ketika kita sudah melakukan pemeriksaan secara pemeriksaan langsung, terus hasilnya bisa 2 jam atau 3 jam bisa langsung bisa diakses lewat aplikasi gitu. Jadi nggak usah ke labnya lagi gitu. Ya. Banyak keuntungannya juga ini. Ya, baik. Terus dari kelebihan itu sendiri ada pun kendala-kendala yang sering muncul. Yang pertama itu terkadang kesulitan untuk login karena gagal masuk berulang-ulang kali. Ini yang banyak dirasakan untuk pengguna-pengguna yang lain, yang keluhan-keluhan yang didapatkan seringnya masalah seperti ini. Terus kita bisa melihat hasil pemeriksaan, kadang gagal terus, mungkin banyaknya yang mengguna ataupun mungkin yang error itu mungkin dari aplikasinya gitu, seperti itu. Itu sendiri yang bisa saya survei, dan ini cuman pengertian dari sistem informasi itu sendiri. Seperti perangkat lunak yang menanggapi penerimaan, pemrosesan, penyimpanan informasi yang dihasilkan oleh proses laboratorium medis. Tujuan utama dari SIL adalah itu mengumpulkan, mengolah data, dan menyajikan data serapi mungkin untuk suatu perusahaan dan menjalankan sistem kerja agar mampu meningkatkan efisien dan ekuitas. Jadi sistem informasi itu sendiri sangat membantu bagi perusahaan gitu. Intinya seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, baik.
Baik, Mas Ana, bagus. Dan melengkapi semua ya, teman-teman. Di stop screen, Mas Anam. Stop, ada stop. Nah, stop, ada bisa nggak? Ada merah, stop screen. Nah, baik. Baik, udah deh. Ya, gambaran semuanya tentang sistem implementasi sistem informasi manajemen dan betapa pentingnya sistem informasi manajemen. Nah, mungkin yang perlu dicatat adalah tentang kelemahan-kelemahannya. Kelemahan utama di sistem informasi manajemen adalah jaringan tadi. Potensi sekaligus kelemahan. Sekali tidak ada jaringan, Mas Ilham naik pohon, ya kan? Cari sinyal, gitu kan. Sistem informasi di kelurahan juga gitu kan, di kelurahan, di lab, nanti kan kalau nggak internet touch, mau tidak mau, suka tidak suka harus ada sambungan internet, gitu kan. Nah itu di sistem informasi kalau sudah online. Seperti kita ini kan kalau teman-teman nggak punya sinyal kan nggak bisa bertemu dengan saya di sini. Juga di e-Vikes yang kita gunakan juga kan kalau ada error dan sebagainya, kalau ribuan orang bareng ya tetap ada error. Termasuk juga di sistem-sistem yang lainnya sama. Karena satu mesin komputer itu kan server, sistemnya di server, diakses oleh banyak mesin aplikasi yang nyambung ke sebuah sistem. Nah itu yang kalau kita lihat dipelajari sistem-sistem yang seperti jalan yang sudah handal seperti Instagram, seperti Facebook, seperti Google, itu kan jutaan sedunia yang akses tapi hampir tidak pernah error dalam tanda petik. Nah itu sistem informasi yang sudah sangat handal ya. Nah itu teknologinya yang sudah sangat tinggi seperti itu ya, diharapkan juga nanti sistem-sistem informasi yang kita rancang, yang kita buat di lembaga-lembaga laboratorium kita ke depan, ya kekurangan-kekurangan yang kita temukan di survei nanti tereliminasi, terkurangi gitu ya. Maksud ya, paham ya teman-teman ya. Kalau sudah tahu tentang implementasi sistem informasi manajemen di laboratorium ataupun di tempat lain, tadi Mas Ilham di kelurahan, tadi yang dari Kendari itu dari Wakatobi, mana tadi benar ya? Dari Kendari itu apa tadi sistemnya, Mbak? Mbak siapa tadi ya? Nah, baik teman-teman, secara umum hasil survei mungkin bisa, kalau kita pengennya sih cerita semua ya, biar enak, kita dapat pengalaman banyak. Tadi yang Mas Ilham sudah berbeda langsung dengan punya Mas Khairul. Tadi yang teman lain tadi ada yang lab apa tadi ya? Tadi yang Mbak siapa tadi, saya juga mohon maaf tadi saya tidak mengikuti semuanya karena saya harus ke bawah tadi. Setidak-tidaknya kita semua memiliki gambaran umum bahwa implementasi sistem informasi manajemen sudah terimplementasi di sekarang ini sudah banyak contohnya. Artinya kalau kita nanti ke depan mau membuat sistem informasi, mau bekerja atau mau membuat sebuah laboratorium, mau tidak mau, suka tidak suka, untuk era sekarang harus memiliki sistem informasi manajemen laboratorium yang baik dan handal. Tadi kalau Prodia memang sudah sangat, saya lihat tadi Prodia kan sangat bagus, sudah bisa diperangkat, terus paling lama 3 jam kayaknya tadi ya, Mas Khairul ya, 3 jam sudah hasilnya sudah langsung entry sama laporannya. Para pemeriksa laporan di ruang-ruang lab itu meriksa hasilnya langsung dientrikan ke sistemnya, langsung penggunanya atau pasiennya sudah langsung tahu datanya. Itu mungkin yang terpenting sekarang, butuh data cepat, akurat ya kan. Nah, kita informasi apalagi sekarang zaman COVID ini, pemeriksaan COVID kalau lama, susah. Makanya sekarang ada cepat untuk memeriksa hasil COVID positif negatif, hasil apa namanya, yang pemeriksaan cepat tuh namanya apa itu, rapid test. Rapid testnya juga harus cepat ini. Yang mau bepergian sekarang kan harus rapid test dan sebagainya. Nah, industri laboratorium di zaman COVID ini ya luar biasa. Maka teman-teman ini yang luar biasa ini menjadi ahli-ahli laboratorium medik ke depan, menjadi tulang punggung di kesehatan di dunia ini, ya kan? Saudara menjadi ahli-ahli yang bisa memanage, mengelola laboratorium klinik yang bisa menjadi dasar untuk pemeriksaan kesehatan seluruh manusia di dunia ini, ya kan ya? Itu yang ini. Baik itu. Ada yang tanya boleh silakan.
atau mau nambahin? Ini masih ada waktu beberapa menit sebelum off, karena ini saya pakai yang free hanya 40 menit. Nah, 40 menit. Boleh silakan Mbak Vinda boleh mau cerita, mau ajukan pertanyaan, atau mau nambahin informasi. Sepintas saja tentang kekurangan kelebihan yang saudara temukan dari survei kemarin. Ya baik, kalau tidak ada ini sedikit aja. Jadi nanti ini kita kan diskusi ini cerita nih, semua cerita-cerita. Untuk kehadirannya, di samping nanti ini daftar peserta 48 nih yang hadir di pertemuan kita siang ini. Untuk kehadiran yang tidak bisa hadir, nanti ini rekaman saya uploadkan juga sih, nanti uploadkan di rekaman ini. Nah, saudara-saudara